Gimana ya, itu juga salah satu life hack ya. Life hack tuh maksudnya gini, kita ketika mempelajari sesuatu, kalau kita belum bisa ngajarin ke orang lain dan orang lain nggak ngerti apa yang kita ajarin, berarti ilmu itu belum kita kuasai benar-benar gitu. Tapi kalau kita bisa menyampaikan ilmu itu ke orang lain dan orang lain pun berhasil, berarti ilmu itu benar-benar bisa. Kita benar-benar kayak, wah emang gue bisa banget di bidang yang ini, buktinya gue ngajarin ke orang juga bisa gitu. Tapi kalau ke orang lain aja kayak, aduh gagal ya, maksudnya kayak trial error kayak gagal, berarti bisa diragukan bahwa ilmu yang gue pelajari meragukan nih, maksudnya nggak relevan di bisnis-bisnis atau case-case yang mereka punya kayak gitu sih. Jadi asiknya tuh kayak itu juga sebagai tolak ukur, kayak ilmu gue tuh udah bener nggak sih, bisa diterapin apa enggak gitu. Dan nantinya itu juga berguna buat saya ketika saya punya mungkin case-case yang serupa gitu. Jadi kan saya nggak usah harus ngalamin case yang mereka alamin, tapi suatu saat ketika case itu datang ke saya tahu solusinya gimana, karena saya pernah ngalamin lewat bimbingan saya yang lain kayak gitu. Asiknya itu sih, jadi saya nggak perlu banyak trial error, saya ngelihat trial error dari murid-murid saya kayak gitu. Bosen pasti ya, soalnya kan kita ngebusah ngomong mulu gitu depan orang lain gitu. Cuman kadang juga nggak dilakuin gitu kan, pasti kan kesal sendiri kayak, jadi gue capek-capek nih gue ajarin, lu kayak gitu aja nyerah gitu. Itu kan kesal sendiri pasti, apalagi saya kan nggak dibayar juga gitu. Balik lagi sih, ngelihat orang-orang murid-murid saya yang udah bisa grow up, itu juga jadi kebanggaan kayak, wah dia juga bisa grow up dan mereka juga punya maksudnya saya punya impact dari situ gitu. Jadi ketika mereka bisa grow up, ya pasti ada impact lah, nggak mungkin nggak ada impact gitu. Bukan saya mengharapkan imbalan, bukan, cuman dengan mereka itu bisa grow up seperti itu juga bisa jadi ilmu sih, ilmu yang penting itu. Jadi gini, kalau saya belajar dan saya harus gagal, maksudnya gini, harus ngalamin gagalnya itu repot gitu. Saya kalau jenuh gini kayak, wah ya gimana ya, emang gue mau ngalamin hal kayak gitu, lebih baik orang lain deh gitu yang ngalamin gitu. Bukan saya jadiin kelinci percobaan, bukan, cuman kan mereka tuh bawa case, bukan saya ngasih masalah, tapi mereka punya masalah datang ke saya dan saya coba kasih solusi, brainstorming bareng lah. Saya nggak ngasih solusi sendiri gitu kan, brainstorming bareng, kita hadapin bareng-bareng kira-kira bisa apa enggak gitu. Jadi titik jenuh itu kebayar ketika, wah ini berhasil gitu, jadi ilmu buat gue dan pasti berguna di kemudian hari. Gak mungkin enggak, apalagi lini bisnis kita tuh mirip-mirip perdagangan lah gitu. Pasti ada yang, gak mungkin semuanya berhasil, pasti aja ada yang mungkin stagnan gitu kan, ada yang grow up dengan cepat gitu dalam jangka setahun atau 2 tahun gitu. Namun gini, ketika mereka ini nggak berhasil, itu belum berhasil. Bukan berarti nggak berhasil, tapi belum berhasil. Dengan cara belum berhasil, dia bisa ngelihat angkatan mereka itu. Kan kalau kumpul tuh kadang dibarengin juga. Emang komunitasnya nggak publik sih, mungkin sekedar circle teman-teman aja. Cuma saya bikin grup gitu kan, dan sering kumpul. Jadi ngelihat teman-teman yang seangkatannya gitu. Jadi ketika kita jenuh di bisnis, pasti kan kayak, wah gue sepi nih gitu kan. Dengan cara ramean, wah dia juga sepi, jadi kita kayak terbayar gitu. Gimana ya, kayak wah dia juga sepi gitu, gue mesti kayak ada, berarti bukan gue doang, emang kondisinya begini gitu. Dengan cara mereka rame, pasti kan mereka mempelajari kayak gimana sih mereka ngelakuinnya gitu. Cuman kan balik lagi, pintu rezeki beda-beda. Nah, kita nggak bisa maksain gitu. Sedemikian rupa kita ini, kalau memang belum jalannya ya wes gimana lagi gitu. Tapi dengan cara seperti itu, orang-orang ini yang memang belum bisa grow up dengan baik, seenggaknya mereka belajar banyak, dan someday ketika mereka di kehidupannya itu bisa diterapkan. Jadi nggak ada penyesalan sih, nggak ada penyesalan sama sekali bahwa kayak wah sia-sia gue belajar. Ya enggak gitu. Mungkin dia nggak berhasil di situ, tapi nanti ada temennya juga yang akan nanya ke dia kayak gimana sih mereka tuh dulu ngelakuinnya gitu. Ya kan nggak semua orang dilahirkan dan bisa aja dia kerja di orang lain gitu kan. Tapi kan someday bisa aja anaknya, bisa aja saudaranya. Jadi dia bisa banyak bantu gitu dengan ilmu yang udah punya. Dan ilmu itu juga kan kredibilitas, karena langsung dipraktekkan, bukan cuma teori gitu, dan dilihat kayak impactnya begini-begini. Itu nggak main-main gitu kan. Kayak misalnya teman kehilangan 80 juta karena kegagalan gitu kan. Itu kan berarti menyelamatkan mereka semua dari kegagalan yang sama gitu. Nggak perlulah ngalamin hal itu lagi gitu, karena di-sharing gitu. Dan kita juga nyari way out-nya gitu, kayak oh berarti way out-nya harus begini dan begini. Berarti gue nggak boleh ngakuin ini karena dampaknya akan seperti ini. Gitu sih. Jadi mereka yang nggak grow up pun maksudnya masih punya nilai positif gitu. Seenggaknya gue meskipun nggak grow up nggak rugi lah gitu kan gitu.
Sebenarnya gini, berhubung saya sendiri masih single, nggak punya dua keluarga ya, masih keluarga dari ayah ibu dan saya sebagai anak, dan waktu saya luang ya nggak ada masalah sih, karena saya juga banyak belajar gitu dengan cara seperti ini. Ini media belajar saya, karena saya kan bukan lulusan dari universitas dan dari mana-mana gitu. Benar-benar saya belajar, saya error bareng-bareng sama teman-teman gitu kan. Ini salah satu media belajar saya. Kalau saya berhenti belajar, saya nggak bisa inovasi gitu kan. Dengan cara saya terus belajar, kan dunia itu perputarannya cepat sekali gitu. Bahkan kita nggak bisa menandingi kecepatannya gitu. Maksudnya teknologi dan lain-lain itu bergeraknya cepat gitu. Dengan cara kita brainstorming dengan anak-anak muda gitu kan, ya mungkin yang senior atau yang muda itu pasti punya dampak ke kita gitu. Selama saya masih mau belajar dan belum ada di masa pensiun ya saya lakuin aja gitu. Karena ini salah satu media belajar saya yang bukan secara akademisi ya, bener-bener kayak ya udah ini media belajar, ini circle kita di mana kita bisa berkembang bareng. Ya kalau saya masih pengen berkembang ya saya pasti lakuin, kecuali saya udah pensiun, mesti udah renta gitu, sakit-sakitan ya pasti udah berhenti lah. Ketika kita membagikan sesuatu itu nggak selalu uang, tapi gini aja deh, lihat impactnya gitu. Lihat impactnya, ketika mereka berhasil itu juga ada rasa kepuasan tersendiri bagi kita gitu, bahwa wah gue bisa nih berguna untuk orang lain gitu kan, dan orang lain itu pasti ingat kita dan pasti menjadikan kita tuh sebagai orang-orang yang berharga di lingkungannya gitu. Maksudnya gini, itu juga akan jadi cerita ke dia, dulu waktu masih muda gue ditolongin nama ini, gue diajarin nama ini. Itu kan kayak pahala yang berkelanjutan. Bagi saya pahala itu, pahala yang gak berhenti itu adalah ilmu gitu. Dengan cara mereka bisa menafkahi keluarganya, itu kan pahala yang terus nggak harus yang mahal-mahal deh gitu. Kasih mereka ilmu, ilmu itu bisa berguna dan dipakai terus menerus, itu kan jadi pahala selama mereka hidup gitu. Dan niscaya pasti ada impactnya gitu, rezeki kita bisa lebih besar. Itu susah sih, saya susah jelasinnya pakai kata-kata, tapi cobain pasti nemu kayak gitu.